Fakta-fakta kasus korupsi Menkominfo Johnny G. Plate. Kasus ini berawal saat pemerintah berencana memperluas jaringan internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui pembangunan infrastruktur 4.200 site-based transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Proyek ini dibuat agar kecepatan jaringan di Indonesia tambah kencang. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan, Kejagung mengendus adanya perbuatan melawan hukum berupa rekayasa dan pengondisian proses lelang proyek BTS tersebut. 1. Peran Johnny di kasus korupsi. Kejagung menjelaskan Johnny diperiksa selama 2 jam oleh 4 orang tim penyidik Kejagung. Fokus pemeriksaan adalah keterlibatan Johnny sebagai Menkominfo dan penggunaan anggaran dalam proyek penyidikan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. 2. Negara dirugikan 8 triliun rupiah. Menteri Komunikasi John G. Plate ditahan sebagai tersangka korupsi BTS 4G atas pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 5 KUHP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyatakan jumlah kerugian negara di perkara dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo berjumlah 8,32 triliun rupiah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Muhammad Yusuf Ateh telah menyerahkan kerugian negara ke Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023 yang lalu. 3. Sekitar 985 tower proyek BTS 4G Kemenkominfo dalam kondisi bangkrut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menyebabkan sekitar 985 tower BTS 4G Kemenkominfo dalam kondisi mangkrak. Mahfud mengatakan, kondisi ini diketahui ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP memeriksa keberadaan ratusan tower BTS itu melalui satelit. Mahfud MD mengatakan dana kemudian dicairkan sebesar 10 triliun rupiah untuk proyek pembangunan tower BTS dengan target 1.200 tower dalam jangka waktu 2020 sampai dengan tahun 2021. Akan tetapi, ia mengatakan tower BTS 4G itu tak kunjung dibangun sampai akhir tahun 2021, lalu diperpanjang sampai Maret tahun 2023. Mahfud kemudian menjelaskan 4.800 tower BTS 4G Kominfo awalnya ditargetkan dibangun pada jangka waktu Desember 2021 hingga Maret 2023. Meski demikian, hanya 985 tower BTS 4G yang telah dibangun hingga saat ini, tapi tidak bisa digunakan. 4. Sikap Partai Nasdem terkait dengan status Johnny G. Plate sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem. Partai Nasdem menyatakan bahwa tidak ada pemecatan terhadap yang bersangkutan dengan mengacu pada asas praduga tak bersalah. Dengan mendalami proses hukum, kata Surya Paloh dalam keterangan persnya kepada wartawan tanggal 18 Mei 2023 yang lalu. Surya Paloh meminta kader-kader Nasdem tidak terprovokasi karena kasus itu, menginstruksikan kepada seluruh kader dan jajaran pengurus di seluruh tingkat untuk tidak terpancing terhadap segala bentuk provokasi terkait kasus ini.